Abu Lahab setiap hari Senin tidak disiksa di kubur, padahal dia musuhnya Nabi. Kenapa? Karena pernah bermaulid 1 kali. Gembira atas lahirnya Nabi. Ada datang berita, lahir Muhammad anaknya Abdullah. Kata Abu Lahab, oh lahir ponakanku, padahal musuhnya tuh nanti. Aku senang ponakanku lahir. Kalau begitu kau yang bawa berita, kau saya kasih hadiah, bebaskan dari perbudakan. Dan itulah yang menyebabkan setiap Senin tidak disiksa di kubur. Salawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam, sawari teladannya umat Islam, Nabi pembangkit umat, Nabi penghancur maksiat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan terkhusus untuk kita sebagai pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak sesepuh kita, yang saya hormati guru-guru kita yang tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya hormati Pak Haji Ali dari Darul Ikam dan kawan-kawan semuanya, dan yang saya hormati semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita malam ini bisa menghadiri insyaallah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan moto belajar menerapkan akhlakul karimah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini kita bisa lakukan, mudah-mudahan ini bisa kita jalankan selaku kita umat Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian tidak lupa pula sholawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikut-pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Semoga dengan harapan kita nanti kita mendapat syafaat dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya mewakili Bapak Ketua DKM. Saya diminta untuk memberikan sambutan, terutama Mushola Al-Anhar ini baru saja selesai direnovasi, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, baru saja selesai direnovasi, kira-kira baru 1 minggu. Di mana renovasi ini cukup lumayan, mulai dari kubah, kemudian dicat
pengecetan seluruhnya, kemudian pembongkaran batas antara jalan yang di luar situ dengan yang di dalam, dipasang keramik, kemudian yang di dalam ini ditinggikan sekitar 15 cm dan juga diganti keramiknya, dan di luar sana juga dipasang keramik pagar. Kemudian di sini juga dibuatkan, belakang ini dibuatkan tempat wudhu, ya. Dulu tempat wudhu perempuan di belakang dan laki-laki di samping sini. Sekarang ada tambahan di sini, di samping sini ada tempat wudhu. Alhamdulillah sudah selesai, dan saya berterima kasih pula kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyediakan makan untuk yang kerja di musola ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada pekerja Allah membalas yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu saya akan melaporkan pengeluaran maupun pemasukan. Total seluruh pemasukan yang kami terima sebesar 50.500.000 ditambah 9.859. Kemudian pengeluaran sebesar 63.182.461.000 dan 9.859.000. Saldonya minus 12.682.461 rupiah. Ini sudah kami tutup dari hasil tromol setiap hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu telah menyisihkan sebagian pada hartanya. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan, apa yang telah diinfakkan ke musola ini mendapat keberkahan, mendapat kelimpahan rahmat, dibalas oleh Allah SWT yang berlipat ganda. Saya dari panitia dan dari pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sekali lagi yang tadi yang memberikan infak atau sodakoh serta sumbangan dijabah atau dibalas oleh Allah SWT dan dijabah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kami dari pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya serta adik-adik. Semoga pada acaranya nanti dapat kita memahami dan dapat kita mengimplementasikan ke diri kita masing-masing. Semoga kita bisa meneladani kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Demikianlah sambutan dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan dan kita hayati pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Arif Rahman Hakim. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, tidak ketinggalan pula dari Ketua DKM Musola Lanhar, diantaranya ada Bapak Haji Dadang Iskandar, Bapak Haji Pardi, Bapak Haji Agus, dan Bapak Heri, dan semuanya para asatid, para ustadz, ustazah yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Tidak ketinggalan pula kepada seluruh jajaran panitia yang sudah dari kemarin menyiapkan, menyelenggarakan untuk suksesnya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas kepada kebaikan kita semuanya, Allah ganti, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, yang terbaik menurut balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Yang pertama, kami haturkan ucapan ribuan terima kasih, bahkan jutaan terima kasih, bahkan tak terhingga ucapan terima kasih kepada seluruh para donatur yang sudah, selamat datang, yang sudah membantu untuk mensukseskan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya Allah balas dengan kebaikan yang Allah berikan, akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan yang kedua, kami haturkan terima kasih kepada para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini lumayan ada 3 tempat Ustadz. Jadi di sini sama di sono Ustadz. Jadi tadi ada permintaan ibu-ibu di sono biar kelihatan begitu Ustaz. Ya ibu-ibu ya, Bu, iya. Kemudian yang ketiga, kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kami atas nama panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dari segi sambutan, segi hidangan, tutur kata, sifat, tutur bahasa yang ada kurang berkenan kepada para hadirin semuanya, kepada para tamu Rasulullah semua yang hadir di sini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dan untuk akhir kalam, karena Ustadz Maulana sudah di sini, sambutannya nggak usah panjang-panjang, nggak sabar. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia Ustadz Aziz Parihin. Baiklah para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Lurah Jati Cempaka kepada Bapak Amir. Kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seharusnya langsung beliau ya, karena sudah tunggu. Barangkali saya nggak begitu lama. Pertama-tama yang saya hormati, tentunya di hadapan kita sudah tidak asing lagi kalau setiap subuh beliau ini selalu menyampaikan pituah, yaitu Ustadz Maulana. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Terima kasih. Yang saya hormati Kiai Masturi dan Ustadz Mubarak, para kiai, begitu banyak para kiai, para ustadz dan tokoh masyarakat, tokoh agama berkumpul di musola Al-Ahyar ya, An-Anhar di RT 0903. Kayaknya kemarin musola luas, sekarang begitu sempit ya, sampai ke rumah RT 09 Pak Haryadi. Yang saya hormati juga ibu-ibu, barangkali ada ibu-ibu dari PKK dan kader Posyandu, dan yang tidak kalah penting yang tentunya ketua panitia yang katanya nggak bisa tidur ya, saking ingin datangi oleh beliau, mau ketemu beliau, lihat begitu padat jadwalnya. Alhamdulillah, saya sudah 3 kali bertemu dengan beliau di RT 04, 08, di RT 08, 09, di sini 09, 03, kebetulan kembali lagi ke RT 08, 09, tapi saya nggak hadir. Mohon maaf Pak Ustadz Maulana ya. Mudah-mudahan kedatangan beliau di sini membawa suatu keberkahan bagi kita, khususnya untuk RT 09, RW 08. Berapa? 03 ya, mohon maaf ya. Yang saya hormati Ketua RW 03 Bapak Kawisik berserta jajarannya dari RT 01 sampai dengan 09. Kebetulan juga tetangga kita Pak Arif, Ketua RT 0107. Mudah-mudahan kedatangan di sini sekali lagi karena ingin kecintaannya barangkali kepada Ustadz kita, ingin mendapat keberkahan dari beliau. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan ke baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan juga tentunya mari kita doakan. Hari ini tadi pagi kita ada MTQ tentunya di Bekasi Barat yang langsung dibuka oleh Pak PLT Wali Kota Pak Tri Adianto Cahyono, dan Pondok Gede mengirimkan peserta. Mudah-mudahan kita doakan para kapilah kita atau yang mengikuti MTQ, mudah-mudahan Pondok Gede menjadi juara umum dan akan bertemu lagi. Pondok Gede akan menjadi tuan rumah itu tahun 2034. Barangkali saya sudah pensiun ya, 2034, karena 12 kecamatan Suli Kocok, Pondok Gede terakhir ya. Sekali lagi mudah-mudahan Pondok Gede menjadi juara umum. Saya tentunya sebagai kepala wilayah tentunya kemarin juga kedatangan Pak Kiai Haji Masturi, beliau ikut menyaksikan apel gabungan seluruh unsur yang ada di Kecamatan Pondok Gede, 5 kelurahan dihadiri oleh Pak PT dan semua kepala dinas
yang berkantor di Kota Bekasi seharian ngantor di kelurahan di Kecamatan Pondok Gede. Permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah mudah-mudahan terselesaikan, dan memang kita ya bukannya banjir ya, cuman genangan air. Tentunya ada permasalahan di Kalibuaran dan di depan Al-Hakim, cuman 2 titik. Apabila itu diselesaikan, minimal kita bisa mengurangi kan gitu. Yang enggak sampai berhari-hari. Memang Al-Hakim itu kalau banjir sehari kurang lebih 3 jam hampir segini. Kemarin saya kaget, camat ngebel saya bahwa Al-Hakim itu 2,5 meter. Saya 1,70 m, 2,5 meter, nggak kelihatan itu Al-Hakim. Itulah laporan-laporannya, tidak dibuktikan dengan apa yang kita lihat di wilayah. Saya jam 6 segini, beda segini, saya sampaikan, Pak, lihat saya udah segini, cuma berapa, 80 cm, saya 1 meter 80 cm. Itu kita laporan harus benar-benar. Itu sampai semua sekota Bekasi bahwa Al-Hakim itu 2,5 meter. Nah, hal yang begitu tentunya kita harus benar-benar teliti untuk melaporkan hal-hal yang di wilayah. Mudah-mudahan kehadiran beliau dan juga bisa sampaikan kepada ketua RW, ketua RT bahwa beliau menginginkan apabila RW-nya yang di perkampungan ada tanah sekitar 200 meter akan dibebaskan untuk sarana dan prasarana untuk ruang hijau. Saya barusan ada WA dari Pak Camat dan dari WA Pak PLT. Kecuali kalau perumahan seperti RW 7 itu banyak pas-pasumnya. Tapi ketika di kampung tidak ada. Apabila ada yang tanah 200 silakan diajukan, membuat proposal, akan dibayari, akan dibangun untuk sarana dan prasarana. Barangkali itu bisa sampaikan untuk bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak PLT melalui camat akan disampaikan ke pengurus RT RW, akan nanti dibuatkan proposal. Barangkali itu yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin, masuklah kita kepada acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan ad-da'i ilallah. Beliaulah yang mempunyai slogan jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Siapa beliau? Beliau adalah Ustadz Maulana. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Izinkan saya ceramah 2 jam. Karena maulid itu pembahasannya panjang. Sampai 63 tahun. Karena Nabi lahir tanggal 12 Rabiul, Nabi wafat 12 Rabiul, sama. 12 Rabiul Awal Nabi lahir, 12 Rabiul Awal juga meninggal. Saya selalu kasih ini contoh. Sini dulu nak. Sini. Saya selalu gambarkan supaya lebih paham tentang maulid. Banyak yang tidak salah paham tentang maulid. Jangan pernah melarang orang bermaulid, karena maulid itu penting. Saya kasih gambaran. Siapa saudaranya Ipin? Atau siapa saudaranya Upin? Ipin. Siapa kakaknya Upin Ipin? Siapa? Oh, lebih jago deh. Duduk kau. Sini. Aku ini. Anissa ya, sini Anissa. Nih, coba kita tanya dulu.
Izin Pak ya. Siapa namanya kakaknya Upin? Karas. Karos. Upin Ipin Karos tinggal sama siapa? Mau Opa. Opa. Oh. Saya tanya, saya kemarin ke Malaysia tidak ketemu Upin Ipin. Padahal saya datang ke TV-nya Malaysia. Karena Islam itu Indah juga dibeli sama Malaysia untuk ditayangkan di sana. Saya mau tanya ini, kenapa kamu tahu? Pernah ketemu? Tapi kenapa tahu Upin Ipin? Di TV. Oh, disiarkan di TV. Sama ini, pernah ketemu Nabi? Tahu siapa Nabi? Dari mana taunya? Disiarkan lewat maulid. Ini namanya syiar. 1, 2, 3. Syiar. Syiar. Hah, menghilang. Ini namanya syiar. Bukan syariat. Bukan syariat. Gak apa-apa saya jelaskan sedikit ya. Tentang kenapa kita bermaulid ya. Banyak orang salah paham. Kenapa itu Ustaz Maulana kalau ceramah banyak jalan? Karena ini ceramah. Syiar, bukan syariat. Kalau syariat, khutbah Jumat. Tidak boleh banyak goyang. Kalau perlu persingkat. Membaca khutbah berarti membaca teks. Kalau membaca teks berarti sesuai rukun. Pendekkan khutbahmu, panjangkan sholatmu. Tidak boleh panjang khutbah daripada sholat. Terpanjangan khutbahnya hampir 1 jam. Udah tidur satu masjid belum selesai. Pendekkan khutbahmu, panjangkan sholatmu. Kalau khutbah Idul Fitri, saya kemarin khutbah Idul Adha di Bone. Sekdanya kirim, Ustadz kirim naskahnya. Saya kirimkan 15 halaman. Tapi saya kasih nota. Not di situ, catatan menyesuaikan keadaan. Kan salat Idul Adha dulu ya 2 rakaat ya. Baru khutbah ya. Saya lihat ternyata salatnya 10 menit. Berarti khutbah saya 9 menit. 9 menit berhenti saya. Nggak boleh lewat. Nggak boleh panjang. Saya ke Korea salat Jumat. Setengah mati cari masjid mau salat Jumat di Korea. Saya dapat masjid belum terbuka, jam 9 saya sampai. Baiklah sambil kita nunggu cari warung dulu kita makan. Terbuka jam 10 saya masuk lah. Lihat-lihat. Jam 11 datanglah semua jamaahnya orang Korea. Ada orang Bangladesh, macam-macam, orang Arab, orang Korea. Tiba-tiba datang khatibnya. Pas azan, udah azan, langsung naik khutbah 3 menit. Khutbahnya cuma 3 menit. Cepat sekali. Udah salat, bertanya orang trans, Ustaz, gimana itu khutbahnya? Sah. Saya bilang sah, karena sesuai rukunnya. Kayak pernah dengar khutbah nikah. Itu pendek sekali. Sudah saya. Segitu itu. Jamaah. Protes orang trans. Ustadz, kenapa pendek sekali? Saya bilang gak usah protes. Itu udah benar. Percuma panjang. Kalau kau juga tidak mengerti bahasa Korea. Iya ya Allah, gimana ceritanya saya ke sana? Saya ke sana ini hilang. Kan situ sudah ada kamera. Hello. Ini paling benar ini. Pemimpin itu ada 3. Depan, tengah, belakang. 1, 2, 3, depan.
depan namanya imam. Imam. Kalau di belakang amir. Ayo. Ayo. Menyeru, amir, penyeru. Kalau tengah-tengah khalifah. Tengah-tengah mengurus. Ini nama khalifah itu pengurus. Kalau pengurus harus di tengah-tengah. Oke? Saya mulai, belum masuk ceramahnya ini. Aman sampai jam 12. Anda puas, saya lemas. Jamaah, lanjut. Jadi maulid ini syariat atau syiar? Syiar. Bukan ibadah ini, tapi syiar. 1, 2, 3. Berarti tidak boleh dihukum bid'ah ini. Seandainya dihukum bid'ah, tidak usah rapat. Rapat itu juga bid'ah. Ibu-ibu, tidak usah main arisan, itu bid'ah. Tapi ini adalah syiar. Apa? Seandainya Quran juga jadi bid'ah karena tidak pernah ditulis, tidak pernah dibukukan Quran. Sampai Sayyidina Abu Bakar berkata, saya takut bukukan Al-Quran, tidak ada perintah Nabi. Kata Sayyidina Umar, kalau tidak dibukukan itu Quran, 80 penghafal Quran sudah meninggal dalam medan perang. Habis hilang Al-Quran nanti. Saya yang tanggung jawab, biar bid'ah, tidak apa-apa. Ditulislah. Seandainya bid'ah, salat tarawih juga bid'ah. Nabi tidak pernah tarawih berjamaah di masjid, di rumahnya. Tapi Sayyidina Umar berkata, ayo berjamaah, supaya semangat semua. Oke? Baiklah, saya mulai ceramahnya. Sejarahnya Nabi. Dengerin. Dengerin. Kalau saya ceramah, anak-anak ikut mendengarkan karena mengira saya temannya. Dengerin dulu. Kita mulai sejarahnya Nabi. Karena kalau ingat Maulid berarti sejarah lahirnya Nabi ya, Maulid. Kalau Isra Mi'raj 4 juga dibahas. Sebelum Isra Mi'raj, sesudah itu 4 juga itu. Kalau nuzulul Quran 4 juga dibahas. Baca tulisan, baca maknanya, baca amalkan, cintai Al-Quran, 4 juga. Ibu, kalau duduk rapi. Ibu belum puas melihat wajah saya ya? Ini duda. 2 bulan lagi istri saya sudah genap 4 tahun meninggalnya. Dan mohon maaf, istri saya sampai kapanpun tidak akan pernah tergantikan. Tidak akan tergantikan, tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Kan namanya takdir. Betul tidak? Kalau saya, ketika istri saya mau meninggal, Abah, kalau nanti saya meninggal, jangan menikah lagi ya. Enggak bisa lah. Kenapa Kak? Enggak bisa saya berkata. Saya tidak akan bisa jawab itu. Saya tidak akan bisa jawab ya dan tidak bisa jawab tidak. Karena itu takdir. Tidak ada yang tahu. Kalau saya disuruh pilih, tidak. Udah, anak sudah 4, aman. Betul tidak? Saya sibukkan diri saya dengan berdakwah, mengajar. Udah. Jamaah. Tapi takdir kayak Nabi. Dibawa oleh malaikat Jibril. Pergi ke Karbala. Sampai di Karbala melihat
Karbala itu merah. Ada apa ini Jibril? Di sini nanti cucumu dibantai, Husain. Husain akan dibantai. Kemudian kembali, Nabi menangis. Datang Muawiyah, ya Rasul, kenapa nangis? Saya baru saja dibawa ke Karbala di Irak. Ngapain? Aku lihat tanahnya merah. Cucuku Husain akan dibantai di situ. Cucunya masih kecil. Terus ditanya, siapa yang bantai? Umatku juga. Siapa itu? Kata Nabi, yang bantai adalah anakmu, Yasir bin Muawiyah. Kata Muawiyah kan belum menikah. Kata Muawiyah, kalau begitu saya tidak akan menikah, supaya saya tidak punya anak. Dia tidak mau menikah. Kata Nabi, tetap menikah, itu takdirmu. Walhasil dia membujang, tapi apa yang terjadi? Dia pipis di gunung, kebelet. Dia bersihkan di gunung, tiba-tiba bengkak itunya. Salah satu obatnya harus menikah. Caranya supaya tidak punya anak, dia cari nenek-nenek supaya tidak punya anak, karena ditakdirkan anaknya nanti yang bantai Husain. Apa yang terjadi? Tetap punya anak. Coba, itu takdir. Jamaah, kita mulai ya. Ya. Satu. Saya mau tanya, Nabi Muhammad lahir sesar atau normal? Kan kelahiran. Nabi dilahirkan normal atau sesar? Ayo jawab. Normal. Ya, karena tidak ada dokter di sana ya. Baik, dengarkan dulu supaya tidak gagal paham. Dengarkan. Nabi itu, kata Ibunda Aminah, tidak pernah menyusahkan Nabi. Ngidam tidak. Ibu kan ngidam. Emang enak kamu dikandung. Setengah mati tuh. Dingidam, dihamilkan, dilahirkan. Ibu kaulah tiga tingkat, kau mengandung lagi. Dengarkan, Nabi tidak pernah menyusahkan. Jangan ribut, jangan ribut ya. Diam ya. Karena kalau kau bicara juga, ini ceramah terpotong-potong. Diam aja, nggak usah dijawab, jangan dijawab. Kita ngomong juga dia. Hati-hati, kalau kau mau ngomong saya berhenti ceramah. Bener ini. Tidak akan terjadi berkah dalam satu majelis kalau dua yang ngomong. Kecuali kalau ditanya. Sama kalau khutbah Jumat. Ada yang bicara sementara khutbah, tidak dapat pahala khutbah. Nggak dapat pahala Jumat dia. Nggak boleh bicara kalau khutbah Jumat. Oh, kalau begitu merokok di luar. Lebih parah itu. Lebih parah. Oke? Kita mulai. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyusahkan ibunya. Sekali lagi. Kamu sebut sekali lagi, saya sudah tutup ceramah saya. Bener ini. Diam. Nah, atau ini anak bawa ke belakang aja. Beneran? Di belakang aja sana. Kau teriak di sana terserah. Bukan ini, saya kirim ke sana.
Sana anak, sana. Kamu pasti tidak sabaran, pasti ngoceh. Sana. Ya, dia main. Pisahkan aja dia. Jangan. Tidak boleh. Nanti kebiasaan jadi sampai dewasa dia begini. Ini pengganggu penceramah. Dikiranya saya ini bercanda supaya paham. Paham maksudnya? Ya, ibu, mohon maaf. Ibu bawa saya ke sana, saya tidak bakalan. Karena ini dikorbankan. Ibu mau menyelamatkan orang yang terlambat datang. Ini kan jam 8 datang, itu jam 9. Makanya dia tidak dapat tempatnya, siapa suruh? Jangan marah ya Allah. Udah ada kamera besar itu, gigi saya kelihatan besar di situ. Udah usah dipanggil. Udah diusir dia. Jangan. Mau temani main lagi. Kalau anak-anak jangan dilarang masuk masjid, tapi jangan dikelompokkan. Jangan menyatu saja sama bapaknya. Kalau dia anak-anak semua di belakang, anak-anak belakang, main dia. Tapi kalau disatukan, aman. Coba dia teriak, bapaknya, tok, kena dia. Ngerti maksudnya? Iya. Coba kalau dia hari Jumat, anak-anak di luar semua ribut itu. Olah daling, amin. Bagusnya ndak usah dipisahkan. Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik menyatu. Seandainya anak saya ikut, anak saya itu umurnya 9 tahun, pasti dia duduk di situ dekat saya. Saya tidak ke masjid karena pergi tausiah. Anak saya pergi ke masjid sholat berjamaah, pasti di belakang imam. Padahal umurnya 9 tahun. Tak mau gabung sama anak kecil. Katanya main abah. Dia sama orang tua. Orang tua tidak bisa diajak main. Kita lanjut ya. Gara-gara kamu 10 menit saya bahas kau. Ini harusnya sudah selesai babak pertama. Itulah pernah Nabi mau bahas tentang tanggal berapa datangnya kiamat. Gara-gara ada semacam begini, nggak jadi Nabi bahas. Pernah juga mau dibahas tanggal berapa datangnya Lailatul Qadar. Nabi udah mau bahas, tapi ada orang semacam ini, nggak jadi dibahas. Terpotong ceramahnya Nabi. Oke? Lanjut. Makanya kalau di majelis itu tidak ada sesi tanya jawab. Kalau baca kitab. Pengajian kitab itu tidak ada sesi tanya jawab, tidak ada diskusi. Oke? Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Mau kemana dia? Lanjut. Ya. Kita mulai ceramahnya. Pertama, Nabi itu tidak pernah menyusahkan ibunya. Tidak pernah menyusahkan. Tidak pernah menyusahkan. Dan Nabi tidak keluar dari tempat keluarnya najis. Nah, tuh. Nabi keluar dari perut ibunya tidak lewat jalur najis. Nah, lewat mana dong? Datang malaikat membelah perutnya ibunya Nabi. Kemudian dikeluarkan, kemudian ditutup tanpa rasa. Tidak dirasakan. Kayak Nabi, dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci. Nabi itu 5 kali dicuci hatinya. Umur 4 tahun, 25, 40, 51, dan ketika Nabi berusia 63. Jadi 5 kali pencucian hati.
Ini saya kutip dalam kitab Mi'raj. Mohon maaf, seandainya kita bahas kitab Maulid itu enak banget. Yang dikarang oleh Ja'far Al-Barasanji. Kitab Barasanji namanya. 15 pasal. Kalau ini dibahas sampai subuh tidak selesai. Karena bagus ceritanya itu. Mohon maaf ya. Nabi dilahirkan, jadi tidak terasa dikeluarkan. Sejak bayi Nabi memperlihatkan kelebihannya. 10 bayi yang bisa berbicara. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Dan masih ada lagi saksinya Yusuf. Ada berapa lagi? Masih banyak. Kalau dibawa dibahas ini, tidak cukup waktunya. Ditutup jadi tidak terasa. Digendonglah Nabi. Mohon maaf, saya mau tanya, Nabi Muhammad lahir di kota itu, catat ya, kota apa? Kota Makkah. Nabi dididik di mana? Bukan. Nabi dididik di desa. Namanya Sa'adah. Kampungnya namanya Sa'adah. Kampungnya Alimatus Sa'diyah. Wah, pada saat itu gini. Terjadi musim paceklik. Oh, paceklik. Nggak ada hujan, semua tumbuhan mati, gersang, kambing-kambing binatangnya semua kurus, musim paceklik. Maka Bani Sa'adah, bangsa Arab yang paling sopan, bahasanya halus. Makanya bagus anak-anak itu dibawa ke kampung. Misi, cium tangan, sopan. Anak kota, Nabi dibawa ke kampung. Jadi masukkan anak kita di kampung. Di mana itu kampung? Pesantren, sekolah, supaya tahu adab. Oke? Mohon maaf. Alimatus Sa'diyah bersama wanita-wanita Bani Sa'ad turun dari kampung, pergi ke kota. Turun, kota Mekah. Mau ngapain? Cari kerjaan di pasar. Apa kerjanya? Maaf, memelihara, menjaga anak bayinya orang Mekah sambil dikasih asinya. Karena waktu itu tidak ada susu formula. Orang Arab 2 tahun anaknya tidak pakai susu sapi. Susunya susu manusia ASI. Jadi anak yang pakai ASI pasti nurut sama ibunya. Kalau ibunya itu iya mak. Saya mau tanya Nana, lebih suka disuruh mama atau bapak? Lebih baik kalau pergi belanja disuruh mama atau disuruh bapak? Bapak. Bapak banyak kembaliannya. Mama dikasih uang pas-pas. Itu pun ditanya, mana kembaliannya? Kalau mama itu tegas. Anak saya udah meninggal, istri saya. Ibunya sudah meninggal, tapi kalau saya sebut nama ibunya, kaget, takut dia. Dia makan di kamar. Tidak boleh. Saya cuma makan di meja makan. Anak saya makan ciki, masuk di kamar sambil makan ciki. Saya cuma makan. Mama itu tidak suka kalau orang makan di kamar, apalagi di tempat tidur banyak semut, langsung kabur. Pergi ruang makan. Hebatnya itu, efeknya itu. Mama itu tidak suka kalau anak tidak mengaji habis maghrib. Ngaji dia. Sebut saja mamanya. Anak sekarang, emaknya, hey, tidak didengar. Mungkin dia tunggu sapi, baru. Karena dia minumnya susu sapi.
Itu suara apa? Salah. Masa suara kuda? Itu suara saya. Binatang itu dalam kitab Ayatul Aywan, ada satu kitab khusus hewan. Ada satu kitab kisah-kisah hewan semua. Karena ada juga 10 hewan masuk surga. Yang lain jadi tanah kembali. Kalau kambing itu binatang berkah. Makhluk yang terakhir mati adalah kambing. Stambut nomor terakhir mati. Itu tidak boleh dipotong. Kambing yang bersuara ke atas tidak boleh dipotong. Karena dia masih nyusu. Kambing yang menghadap ke bawah suaranya itu tidak boleh dipotong. Lagi hamil. Boleh dipotong. Kambing yang bersuara ayam itu lagi lihat malaikat. Jadi kalau ayam bersuara kukuruyu itu dia lihat malaikat. Jam 2 malam bunyi itu dia. Lagi lihat malaikat. Berarti dia lagi bertelur. Dia lagi ngusir orang. Berarti dia lagi lihat hantu atau melihat orang disiksa di kubur. Maha suci Allah yang menciptakan aku jadi anjing, tidak menciptakan aku menjadi manusia yang tidak sholat. Karena dia dengar rintian orang yang tidak sholat lagi disiksa. Itu. Kalau suaranya seperti ini, berarti dia lagi kejepit. Lanjut. Kita mulai. Turunlah wanita-wanita dari Bani Sa'ad turun. Kita lihat mujizatnya Nabi sejak bayi. Hebatnya Nabi ini. Sejak bayi sudah memperlihatkan keteladanan akhlaknya. Masih bayi berakhlak, tidak menyusahkan ibunya. Di perut ibu kaget Aminah. Ini anak aku hamil atau tidak ya? Ini anak nggak pernah nyusahin. Lahir kaget di subuh hari tiba-tiba ada anak disimpan di tangannya. Datang cahaya, banyak cahaya datang. Itu malaikat yang mengeluarkan. Tidak susah. Tiba-tiba semua wanita-wanita Bani Sa'adah udah bawa anak. Tinggal Alimatus Sa'diyah. Kenapa? Alimatus Sa'diyah punya kekurangan. Tapi dari kekurangannya itu jadi kelebihan. Apa kekurangannya? Tidak ada wanita mau sama dia. Tidak usah kau susuin anakku. Alimatus Sa'diyah kan punya anak bayi juga. Sementara asinya cuma satu. Ada air sebelah kiri tapi tidak punya asi sebelah kanan. Kata orang, ngapain kau mau jual asimu? Mau kasih nyusuin anakku? Kamu aja anak muda cu. Ya Allah, begini cocok jadi lurah. Perhatian. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, tingginya sama saya ini.
Nggak nyala. Nah Bapak ya, kan saya kan gelap. Masa nggak ada lampu lagi? Masih bisa kayak ini? Oh makasih. Lanjut. Dengerin baik-baik. Ternyata Alimatus Sa'diyah tidak ada yang mau sama dia. Terlepas Alimatus Sa'diyah, kasihan. Nggak ada nih, dia nggak punya uang. Dia beritahu suaminya, suamiku, gimana kalau kita pulang aja? Karena nggak ada kerjaan. Semua sudah dapat anak, tinggal aku. Kalau begitu, jual saja onta kita. Lalu onta itu uangnya kita bawa pulang. Tapi kalau dijual kurang hasilnya. Gimana kalau dipotong aja? Bisa jual dagingnya, jual tulangnya, jual kulitnya. Oh iya juga ya. Iya. Maka suaminya Alimah membawa onta itu pergi di tukang jagal. Dipotong. Pada saat itu Alimatus Sa'diyah nungguin suaminya. Pergi ke tukang jagal. Tiba-tiba onta itu kabur. Kabur onta itu. Dikejar oleh suaminya Alimah. Dan Alimah dikejar. Tiba-tiba Alimatus Sa'diyah, itu ontaku, hartaku satu-satunya. Dia simpang anaknya, titip. Baru dia kejar. Dia kejar. Kenapa sayang? Kenapa? Mau pipis. Ayo. Ayo digen. Oh enggak mau pipis sudah. Hah, dikejar. Pada saat dikejar, ternyata onta itu lari ke pemukiman. Perumahan Jatiwaringin. Bukan. Masuk ke perumahan. Ya Allah. Ini namanya istri durhaka. Oh masih bisa satu di sini. Saya juga dulu, alhamdulillah, saya menikah sama istri saya tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari. Saya tidak pernah bertengkar sampai mati. Tidak pernah. Saya jaga ini. Saya tidak pernah marah sama istri sampai wafat. Istri saya juga tidak pernah marah sama saya. Ini perkawinan yang aneh. Aneh. Sampai saya diwawancarai orang. Karena waktu istri saya sebelum dioperasi, 1 hari sebelum meninggalnya, mau diimpus. Dia udah pasrah, udah usah lagi. Saya udah keras penyakitku. Nggak usah. Kata orang-orang, kalau ustazah, ibu ustazah harus diimpus, jangan. Nanti marah ustaz, dia langsung marah. Langsung duduk. Kaget orang semua. Jangan pernah bilang ustaz marah sama saya. Sampai detik ini saya tidak pernah dimarahi. Kaget orang-orang. Saya datang, pertanyaannya cuma satu, ustaz tidak pernah marah? Ngapain saya marah? Istri tidak boleh dimarahi. Apalagi dicekik. Apalagi dibanting.
Ini tangan tidak pernah, anak saya tidak pernah pukul, tidak pernah saya marahin. Anak tidak boleh dimarahin. Anak tidak boleh dipukul. Kapan anak dimarahin? Yang rusak otaknya. Dari mana kau? Dari mana? Tidak boleh. Kalau anak saya berbuat kesalahan, saya cuma panggil namanya nada panjang. Nora, ya bah, ndak jadi. Anwar, ya. Anak saya kan 4, Munawwarah, Munira, Munawwar, Masyitatun Naira. Semua cahaya. Karena nama saya juga cahaya. Muhammad Nur Maulana. Istri saya Nur Alia. Iya. Semua cahaya. Seandainya saya punya anak kelima, Philips. Cahaya semua. Munawwarah yang diberi cahaya. Munira yang bercahaya. Munawwar yang bercahaya. Panggilannya Anwar, lampu jalan. Anwar itu lampu jalan. Kumpulan cahaya Anwar. Anwar artinya kumpulan cahaya. Masyitatun Naira, masita yang bercahaya, berterang benderang. Gitu. Mau kasih nama anak sinonim semua satu keluarga. Jangan beda-beda. Gucci. Masa namanya Gucci anaknya? Lemari. Jangan. Harus sama nak, sama timbangan namanya supaya akur. Nama itu doa. Jangan sembarang kasih nama. Salat tahajud orang baru kasih nama itu. Karena nama itu nanti dia akan dipanggil di akhirat. Coba namanya, nama ada ayahnya Nabi siapa? Abdullah. Apa artinya? Hamba Allah. Ibunya namanya siapa? Yang memberi keamanan. Jadi Nabi aman. Nanti kita bahas, karena ini belum masuk ceritanya. Ini masih lama ini. Alimatus Sa'diyah mengejar onta itu. Ternyata onta itu masuk ke pemukiman. Ini anggap ini lagi nonton sinetron ya. Kan ini cerita kan? Kisah Maulid. Kisah Maulid. Alimatus Sa'diyah kaget. Aduh, ini onta masuk ke pemukiman. Bisa jadi dibunuh ini onta saya sama penduduk Mekah. Kan tidak boleh ada binatang masuk ke pemukiman. Ternyata onta itu masuk di pekarangan rumah Aminah, punya Nabi. Masuk ke pekarangan. Alimah, sini onta, sini. Tidak berani masuk. Karena kapan masuk dikira pencuri. Onta itu masuk, lalu onta itu sujud di depan jendela. Jendela kamarnya Aminah. Sujud onta itu. Karena ada Nabi lagi diayun di dalam. Kaget Alimah. Apa ini? Dia tarik onta itu. Ditarik, kan ada talinya di sini. Karena onta itu melirik ke jendela. Kata Alimah, apa yang dia lihat di jendela? Ternyata di jendela itu ada bayi lagi diayun. Dilirik oleh Alimah. Bayi ini dalam ayunan bercahaya ayunan itu. Apa isinya? Anak itu panik, penasaran Alimah. Dia tiba-tiba ada anak diayun dalam ayunan menyala, bercahaya. Jangan-jangan ada lentera di situ atau lagi main api. Kalau anak-anak sekarang diayun memang bercahaya, lagi nonton YouTube. Kalau anak diayun pasti bercahaya ya kan? Karena ada HP. Di situ kan belum ada HP. Jamaah. Alimatus Sa'diyah penasaran. Tidak peduli lagi. Mau dikira pencuri, perampok.
dia langsung masuk ke dalam rumah. Langsung cari kamarnya. Pergi ke kamar, bayangkan. Tadi masuk di pagar takut. Di halaman takut. Tapi ketika lihat Nabi, itu perasaan cintanya datang. Ibu-ibu ini luar biasa. Jauh-jauh datang ke sini. Cintanya sama Nabi itu. Ini bapak-bapak duduk di sini. Pak Lurah rumahnya di mana? Menteng atas. Hah? Pekayon. Jauh banget datang ke sini. Karena cintanya sama Nabi. Dan ini bukti cinta kita ini. Abu Lahab setiap hari Senin tidak disiksa di kubur. Padahal dia musuhnya Nabi. Kenapa? Karena pernah bermaulid 1 kali. Gembira atas lahirnya Nabi. Ada datang berita, lahir Muhammad anaknya Abdullah. Kata Abu Lahab, oh lahir ponakanku. Padahal musuhnya itu nanti. Aku senang ponakanku lahir. Kalau begitu kau yang bawa berita, kau saya kasih hadiah, bebaskan dari perbudakan. Dan itulah yang menyebabkan setiap Senin tidak disiksa di kubur. Jamaah. Makanya besok hari ini hari apa? Kamis. Besok hari Jumat cari maulid. Hari Sabtu cari lagi. Sampai 1 minggu jadi aman sudah. Tiap hari aja datang maulid. Kita tidak tahu yang mana dapat pahala. Sepanjang kita duduk ini berita sampai ke Nabi. Sampai beritanya ini ke Nabi. Malaikat Jibril bukan pensiun. Malaikat Jibril tidak bawa wahyu lagi, tapi membawa salawat Nabi. Itu tugasnya malaikat Jibril sekarang. Mohon maaf. Alimatu Sadiyah lantas buka itu ayunan. Anak ini bercahaya. Dia peluk Nabi. Ini anak yang luar biasa. Digendongnya. Pertanyaannya, di mana ibunya Nabi? Ibunya Nabi lagi nyuci, lagi ngejemur baju. Lantas masuk ke dalam, kaget ada orang masuk ke dalam gendong anaknya. Kira-kira ibu kalau lihat ada orang datang masuk ke pagar, masuk ke rumah, ambil anaknya, kira-kira ibu ngomong apa? Penculik. Aminah tidak. Aminah adalah yang memberi keamanan. Dia beri keamanan kepada anaknya sambil tersenyum. Karena kapan teriak kaget nanti jatuh. Sama, ada yang pernah kencing di masjidnya Nabi. Di dinding sini, di dalam masjid kencing. Itu sahabat sudah ambil kayu, pedang, mau tebas itu orang. Menghina masjid Nabi, masa kencing dalam masjid. Kata Nabi, stop. Biarkan dia kencing. Udah selesai, sahabat bersihkan. Kata sahabat, ya Rasul, dia yang kencing kita bersihin. Udah selesai, Nabi jelaskan, seandainya kau pukul tadi dia sementara kencing, dia lari, dikencingi semua. Sementara kencing mau dipukul, kan basah semua itu satu masjid. Jamaah, lanjut. Tiba-tiba Aminah senyum, kaget Alim, sambil kode-kodean karena Nabi lagi tidur. Bisa saya kasih ASI saya? Kasih kode. Kata Aminah, silakan. Kasih ASI sampai puas. Udah kenyang Nabi, kata Alimah, aku jatuh cinta sama anak ini. Oh, iya Nabi, salam. Ayung anak baca salawat, ya. Ibu-ibu perbanyak salawat. Tanggal baru, karena gajian.
Pertengahan bulan salatullah salam karena masih aman. Akhir bulan astagfirullah. Awal bulan sari laut. Pertengahan bulan sarimi. Akhir bulan saridon. Udah habis uangnya. Jemaah. Tiba-tiba Alimah berkata, bisakah saya bawa anak ini pergi ke Bani Sa'adah di kampung saya? Kata ibunya Nabi, maaf, itu anak yatim, tidak ada bapaknya. Saya tidak sanggup bayar, karena dibayar 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun baru dibawa pulang. Tidak ada. Saya mau tanya, kenapa Nabi meninggal ayahnya? Mau tahu? Apa hikmahnya? Ketika Nabi dalam kandungan meninggal ayahnya, lahir Nabi umur 6 tahun, meninggal ibunya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya Nabi tidak punya dosa sama orang tua. Diangkat dosa itu. Ada dosanya Nabi sama bapaknya? Tidak ada. Yang tadi ada dosanya tuh digendong. Ada dosanya Nabi sama bapaknya? Ada dosanya Nabi sama ibunya? Itulah dosa yang paling mudah dilakukan anak, berdosa sama orang tua. Dan Nabi tidak punya dosa itu. Itu dosa lagi. Dosa lagi tuh. Udah jam 10 lagi. Nggak boleh acara lewat dari jam 10. Ini pelanggaran. Kecuali kalau ada perpanjangan waktu. Sedikit lagi lah. Please deh. Dibawalah Nabi ke Bani Sa'adah. Digendong Nabi sampai di Bani Sa'adah. Pas masuk rumahnya, ini musola. Lah, ini kayak masjid loh. Wow. Jadi masjid aja. Nggak bisa ya? Oh, nunggu bertingkat ya? Itu masalah dana. Tapi bisa. Istri saya itu bangun masjid 5 lantai. Semua emasnya disumbang ke masjid. Saya datang ke Makassar. Kan saya Senin sampai Kamis di Jakarta, Jumat Sabtu Minggu di Makassar. Pasti kalau Jumat Sabtu Minggu luar kota saya. Saya datang, Kak, maaf, udah tidak ada lagi emas di rumah ini. Di mana? Saya jual untuk pembangunan masjid. Itu hebat itu. Ada uangnya ya 0,5 miliar lah, 500 juta itu. Dia bilang, Kak, saya mau berangkatkan 40 orang umroh. Hebat. Saya silakan, enggak apa-apa. Subuh saya temani operasi. Jam 3 saya lihat. Oh, mohon maaf. Jam 5 sore akan meninggal istri saya. Saya beritahu. Saya mandi, saya akan temani dia, tidak akan kutinggalkan. Karena jam 5 sore akan meninggalkan saya. Tidak kutinggalkan. Pak Kapolda datang. Ustadz, ayo ke sini. Maaf, saya temani istri saya sampai wafat. Karena jam 5 akan berangkat. Kenapa Ustadz tahu? Dipanggil, saya masuk ke ruangan. Ternyata ada nasi kuning. Oh, saya disuruh makan. Karena orang berkata, itu Ustadz dari subuh dia tidak tinggalkan tempatnya sampai pagi. Cuma salat yang menyebabkan Ustadz itu tinggalkan. Karena sudah ada tandanya. Ada tanda-tanda kalau orang meninggal. Mau kasih tahu tandanya? Nanti di jam 12. Saya panggil,
semua keluarga ikut gabung. Saya mau salat asar berjamaah karena jam 5 akan meninggal istri saya. Kumpul. Siapa yang pegang uang istri saya rekeningnya? Kata adik ipar saya Kak, berapa isi rekeningnya? Sekian. Kosongkan itu. Dia mau pergi dalam keadaan tidak ada yang dibawa. Meninggallah istri saya. Sudah kosong rekeningnya. Barulah saya sadar kalau ini rumah sakit mau dibayar. Udah kosong juga rekening. Kan saya tidak punya rekening. Istri saya yang punya rekening. Sampai sekarang pun saya tidak punya rekening. Meninggal istri saya, rekening anak saya buatin. Mohon maaf. Jangan pernah bicara uang sama saya. Saya tinggalkan acara ini. Naikkan saja di mobil. Oh, kalau bicara uang saya tidak datang. Jangan pernah bisa. Trans TV sampai detik ini tidak saya pernah tahu berapa honor saya di sana. Karena kapan dia bicara uang saya tinggalkan. Karena guru saya berpesan jangan pernah bicara uang. Kalau jangan haram hukumnya meminta. Tapi kalau dikasih haram menolak. Karena bisa jadi terima berapapun, karena bisa jadi itu rezekinya orang. Alhamdulillah sudah 4 sekolah gratis saya bikin. Ini bukan cerita ya, bukan sombong, bukan. Karena orang tidak tahu itu. Pada saat saya pusing ini, aduh, utang ini, istri saya meninggal, belum bayar rumah sakit lagi. Tiba-tiba dibawalah mayat itu menuju ambulans. Dibisik saya sama kepala rumah sakit, Ustadz, 0. Apa ya 0? 0. Apa ya 0? 0. Tidak ada pembayaran gratis. Itu yang saya tunggu. Itu. Orang sedekah-sedekah semua saya bilang, jangan diambil sedekahnya, dijadikan makanan untuk kasih makan orang. 3.000 tiap malam yang datang takziah. Karena saya harus siapkan 3.000 nasi kotak. Itu. 1.000 saya buat, 1.000 saya pesan, berarti berapa semua? 1.000. Tambah gubernur, wali kota bawa. 500 gubernur, 500 wali kota. 3.000. Habis. Orang taksiannya Abed Daisa, tahu nggak? Yang datang jam 12 sudah penuh. Siang sudah penuh. Untuk menunggu acaranya. Karena ceramah saya bersambung 7 malam. Dan orang mau tahu lanjutannya. Kalau mau ceramah tentang kematian, oh lama ini. Mau ceramah kematian. Masalah nih ceramah maulid. Astagfirullahaladzim. Sedikit lagi ya. Pada saat Alimatun Sa'diyah masuk, hujan. Langsung hujan. Berkah ini, pohon-pohon tumbuh, kambing yang kurus jadi gemuk. Kurus jadi gemuk. Wah, ini anak membawa berkah. Coba, masih bayi sudah memperlihatkan mujizat. Pada saat malamnya mau dikasih ASI, kan biasanya kalau malam mau tidur dikasih ASI kan? Nabi tidak mau menyusu. Menangis Salimah. Gimana ini? Anak ini tidak mau menyusu. Tidak mau. Panggil suaminya. Suamiku, kita bawa anak ini kembali ke kota Mekah. Kembalikan ke ibunya. Dia tidak mau menyusu. Cobalah. Tidak mau. Dia tutup mulutnya. Tidak mau minum. Kupaksa. Tidak mau. Tidak mau. Nabi tidak mau menyusu sebelah kiri. Padahal di sebelah kanan nggak ada. Tapi coba-coba deh. Dialihkan ke kanan. Bibir Nabi menyentuh asinya Alimatun Sa'diyah. Keluar air susu lebih deras dari kiri. Hebatnya Nabi. Kenapa? Apa hikmahnya? Nabi tidak mau nyusu di sebelah kiri karena ini punyanya anaknya Alimah. Makanya
Jangan pernah ambil yang bukan hakmu. Nabi masih bayi pun tahu tidak mau ambil haknya. Apalagi ambil beseknya orang. Bagaimana mau cukup konsumsi? Satu dimakan, satu dikasih masuk dalam tas. Jadi dia dapat 2. Jatah siapa yang diambil itu? Hebat ya Nabi ya. Terakhir karena waktu udah jam. Saya pantangan itu ceramah lebih dari jam 10. Karena malam itu dibagi 3. 12 jam. Bagi 3 berapa? 4. Jam 6, 7, 8, 9, 10. 4 jam pertama. Itu untuk bermasyarakat. Jam 10 sampai jam 2 itu haknya tubuh untuk istirahat. 11, 12, 1, 2. Jam 2 ke jam 6. 3, 4, 5, 6. Haknya Allah. Itu dibagi 3. Ya. Nabi itu paling sehat karena mengatur pola hidupnya. Jamaah, Nabi tidak pernah sakit kecuali 3 kali. Karena dikena panah, diracuni, sama disantet. Ada yang ambil rambutnya Nabi baru di mantra-mantra, lalu dibuang di sumur. Malaikat Jibril ambil, turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau ada baca surah Al-Falaq An-Nas tidak jadi. Makanya kalau kunci pintu baca itu surah An-Nas, tidak masuk santet. Minal jinnati wan nas. Tidak masuk. Tuyul tidak masuk itu. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ibu kalau nyuci ikan, nyuci beras supaya tidak basi makanannya, bacakan inna a'taina, cucian terakhir. Inna a'taina kalau kau salah pasal. Insya Allah tidak basi, yang penting habis. Dengerin, biar dibaca inna a'taina, kalau tidak dimakan basi juga itu. Ilmu yang terakhir saya dapatkan di guru saya adalah ilmu minum. Saya tanya guru saya, ada guru saya umurnya 125, itu kuat, masih berjamaah di masjid. Tapi ya tidak langsung karena jauh tempatnya, pesantrennya. Tapi guru saya langsung itu luar biasa, 60, kayaknya 70 deh. Mukanya masih awet, rambutnya hitam, rapi orangnya. Itu, aduh, saya tuh ikut terus sama beliau kemana-mana. Saya yang bawa kitabnya, bawaan air minumnya. Udah meninggal guru saya tuh. Ilmu terakhir saya minta, apa doanya supaya jadi awet muda. Nggak ada rambutnya menghitam. Doanya ini, doa makan, doa minum. Kalau minum dan makan, baca basmalah dipenggal 3 kali. Bismillahi Rahmani Rahimi. Dengan izin Allah. Bismillah. Rahmani yang memberi, Rahimi yang menyayangi, jadi tidak menjadi penyakit. Makan juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Siapa yang makan 1 jari nyicip, 2 jari ciri orang sombong, 3 jari sunnah Nabi. Pakai sendok berapa jari? 3 jari. Sumpit 3 jari. Makan 3 jari. Ditekuk ini supaya gampang, kalau ada sisanya dijilat. Makan 1 jari nyicip, 2 jari sombong, 3 jari sunnah Nabi, 5 jari rakus. Mandi sebelum subuh
Siapa yang mandi sebelum subuh, Allah cinta padanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Siapa yang mandi pagi sampai jam 10 pagi, mandi menyegarkan, segar. Jam 10 siang ke jam 3 mandi siang namanya. Mandi tengah hari menyebabkan sakit kepala. Jangan salahkan kalau sakit kepala, karena suka mandi di atas jam 10. Siapa yang mandi sore, jam 3 ke jam 6 sore, mempercepat pertumbuhan, cepat besar. Saya dulu jarang mandi sore. Karena di pesantren saya dilarang mandi sore. Dilarang mandi sore. Kenapa? Cepat tua. Karena cepat besar. Makanya saya sudah hampir 50 loh. Kayak masih 17 kan? Siapa yang mandi maghrib merusak saraf. Siapa mandi sesudah isya merusak tulang. Bolehnya mandi jam berapa? Lewat jam 12 malam atau jam 1 atau jam 2, itu mandi bagus. Sebelum tahajud mandi dulu. Sebelum salat subuh mandi dulu. Tidur sesudah subuh menolak rezeki. Tidur di antara jam 10 ke jam 12 tidur kailula, walaupun 15 menit, pejamkan mata 15 menit aja. Itu tidur kailula, membuat semangat. Tidur sesudah duhur sampai asar, tidur menggemukkan badan. Ketahuanlah siapa yang suka tidur siang di sini. Kayaknya banyak tidur siang di sini. Utamanya dekat lampu. Itu maaf ya, syukuri. Karena badan gemuk itu insya Allah masuk surga. Karena yang masuk surga yang berat timbangannya. Siapa yang tidur sesudah asar sampai maghrib merusak otak, merusak akal, jadi gila, linglung. Coba anak-anak tidur sore, bangun maghrib langsung mandi, mau pakai baju sekolah dia. Siapa yang tidur maghrib mendatangkan bala bencana. Tidak boleh tidur antara maghrib isya. Dan siapa yang tidur sesudah isya mendatangkan air liur. Siapa yang berumur 4, paling enak itu, paling bagus tidur sesudah isya itu. Siapa yang berusia 40 kurangi 4 kakinya. Siap kau. Kalau sudah 50 kurangi maka yang 2 kakinya. Kalau 60 tahun, tidak usah makan yang berkaki. Ikan. Memang ikan ada kakinya. 70 tahun, sayur-sayuran. Apalagi kimchi. Makanan Korea. 80 buah-buahan. Di jus. 90 surah Yasin. Terakhir karena udah waktu, saya titip amalan. Sebaiknya jangan mempertemukan 2 jenis makanan. Kalau makan ikan-ikan, kalau telur-telur, ayam-ayam, daging-daging, jangan 2 menu, tidak boleh. Tibun Nabawi tidak mengizinkan itu, menyebabkan penyakit itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah diimpus. Mudah-mudahan, amin. Coba tanya di Islam, tidak pernah saya izin, tidak pernah. Kecuali kalau umrah dan ngaji. 12 tahun saya di Trans TV mau kontrak saya sampai 30 tahun. Umur saya sudah hampir 50. Tambah 20 tahun 70 sudah. Jamaah. Alhamdulillah. Terakhir, bisa minta tolong makannya satu macam, ya.
Nabi makan satu macam itu. Tidak pernah Nabi mempertemukan binatang darat dan laut. Kalau ibu di prasmanan, ambil semua. Jangan. Maksudnya itu kalau Anda tidak makan daging, ada ayam. Tidak ada ayam, ada ikan. Ibu ambil semua. Salah itu. Orang kenyang baru makan, penyakit sudah itu. Oke? Oke? Sekarang sebelum saya tinggalkan tempat ini, coba naikkan jari-jarinya. Nih, kasih amalan baru saya pulang. Amalkan ya. Dengarin dulu. Kalau berdoa bacalah Al-Fatihah, baik sebelum ataupun sesudah. Ila dari Nabi Mustafa Muhammad SAW Al-Fatihah, atau sesudah berdoa Wassallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah kalau baca doa? Karena Al-Fatihah 7 ayatnya. Berapa ayatnya? 7. Langit ada berapa? 7. Berarti ketika kita berdoa baca Al-Fatihah, membuka 7 pintu langit. Jangan berdoa tidak baca Al-Fatihah. Bisa sedekah subuh. Sedekah subuhnya sesudah tahajud menuju salat subuh, baca Al-Fatihah 10 kali di jari-jarinya. 1. Al-Fatihah untuk Nabi. Udah? Ulangi. 2. Al-Fatihah buat muslim dan mukmin. Al-Fatihah buat Nabi supaya dapat syafaat. Muslim mukmin, siapa yang baca muslim mukmin Al-Fatihah buat semua muslim dan mukmin, besok jualan nasi udukmu laku semua. Jualanmu laku. Orang pada datang semua. Kok aku mau suka sekali kalau kamu jualan? Karena saya sudah bacain Al-Fatihah. Yang ketiga, Al-Fatihah buat guru dan ulama. Guru-guru ulama Al-Fatihah. 4. Al-Fatihah buat orang tua dan leluhur, nenek moyang kita. Kita bisa seperti ini gara-gara nenek kita itu. Saya mau tanya, nama saya siapa? Ustadz? Ustadz Maulana? Bukan. Nama saya Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Supaya bapak saya abadi namanya, dapat pahala, saya kasih nama saya, nama bapak saya. Ustadz Maulana, bapak saya yang dipanggil. Apa-apa. Supaya bapak saya dapat pahala. Sama. Kalau mau dapat pahala, baca Al-Fatihah dulu baru makan. Hadiahkan buat orang tua. Siapa yang baca Al-Fatihah sebelum makan, niatkan untuk orang tuanya rezekinya lancar. Siapa yang baca ayat kursi ketika makanan sudah tersaji, baca ayat kursi dulu, semua biayanya digantikan. Siapa yang memuji makanan, enak sekali, didoakan malaikat. Tapi kau celah makanan, dilaknat malaikat. Enak. Didoakan malaikat. Tapi setengah karena dia bilang lumayan. Dia sengaja cepat makan. Karena itu lemper. Kalau udah jam 11 udah basi. Lanjut. Mau didoakan malaikat? Puji-puji makanan. Guys, enak banget, recommended banget ini. Tidak boleh meniup makanan. Tidak boleh. Hilang berkahnya. Mau supaya cepat dingin? Saya kasih amalan. Mau? Ini baca. Langsung dingin. Ini baca. Jangan ditiup, bacakan ini. Langsung dingin itu makanan. Bacalah surah Yasin. Kalau perlu baca tahlil dulu, baru makan. Jamaah. Oh jamaah. Terakhir banget. Ini dari tadi. Belum yang selesai yang 10 ya? 1. Nabi, muslim mukmin.
guru ulama, orang tua leluhur. Ada orang kaya gara-gara orang tuanya. Karena orang tuanya orang kaya 7 turunan. Tapi kok dia miskin, orang kaya 7 turunan. Kebetulan dia keturunan ke-8. 5. Al-Fatihah untuk, ya Allah ini korban, ini pintu dibuka daunnya. 5. Al-Fatihah buat para pemimpin. Kesalahan kita selama ini tidak pernah doakan pemimpin. Yang ada mendemo. Dukung program Pak Lurah. Saya mau tanya, pernah ibu-ibu doakan Pak RT? Enggak pernah didoakan Pak RT. Giliran KTP hilang, Pak RT doakan. Betul tidak? Jadi pemimpin itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden, doakan. Kita kira itu gampang jadi presiden. Kita kira gampang jadi lurah. Hari ini berapa undangan maulid? Kak, saya hargai beliau. Berapa acara maulid, undangan maulid, tapi di sini yang dihadiri. Masa tidak dikasih kesempatan untuk sambutan? Kasih sambutan. Betul tidak? Enak aja dapat parcel tidak sambutan. Bercanda ya Allah. Jauh-jauh Bapak datang ke sini. Ya? Maaf ya MC. Kasih. Tidak ada masalah saya. Saya paling suka supaya saya tahu programnya. Apakah dana BLT sudah cair? Lanjut. Terakhir. Oh masih ada 5. Al-Fatihah buat anak keturunan. Anak keturunan. 7. Iya 7. Udah 7. Coba. 1. Nabi. 2. Muslim mukmin. 3. Guru ulama. 4. Orang tua dan leluhur. 5. Para pemimpin. 6. Anak keturunan. Anak keturunan. 7. Orang-orang yang mencintai kita. Ada banyak yang mencintai kita. Tanpa kita tahu. Kita tidur, kita didoakan orang. Karena tadi bayar parkirnya lebih. 8. Al-Fatihah untuk orang yang kita cintai. Besti. Begitu sulit. Nah itu. Daripada kau nyanyikan begitu sulit, kenapa tidak didoakan? 9. Al-Fatihah. Enak di sini ya. Ada kipas angin. 9. Al-Fatihah untuk orang yang menitip doa. Kita banyak utang. Utamanya musim pandemi kemarin. 2 tahun di grup. Aku lagi isoman, doakan aku. Dia jawab di grup, iya saya doakan. Dan didoakan itu. Itu utang itu. Al-Fatihah buat yang nitip doa. Terakhir, Al-Fatihah buat diri sendiri. Apanya diri sendiri didoain? Hajat, kebutuhan, cita-cita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah, saya rasa demikian. Mau dilanjutkan? Nanti maulid tahun depan. Saya mau tanya, pernah dengar ini cerita tentang Sesar Nabi? Udah pernah kan? Baru dapat ceritanya sekarang kan? Nanti kita bahas lagi. Nih, 1 sampai 10 tahun sifat sidiknya Nabi, jujur. 10 sampai 20
sifat amanah, mengembalakan kambing. Jualan. 20 sampai 30 sifat cerdasnya Nabi. Kecerdasan mengurus. 30 ke 40 tablik. Tidak mau melihat orang susah, semua mau dibantu. Selesai sudah. Terima kasih banyak. Saya mulai ceramahnya. Udah 10:30. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.